Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Alka Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang menarik nih, yaitu guru kesiswaan di SMK Al-Karomah Brastagi, Ibu Anita Herawati SPD. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sampai saat ini masih diberikan Allah kesehatan. Masih tetap semangat untuk membimbing anak-anak kita di SMK, khususnya di SMK Al-Karomah. Kalau boleh tahu nih, Bu, jabatan Ibu di SMK Al-Karomah sendiri itu gimana, Bu? Iya, saya bergabung di SMK Al-Karomah itu mulai tahun 2007 sampai sekarang 2025. Berarti selama kurang lebih 17 tahun ya. 17 tahun. Nah, selama saya bergabung di SMK Al-Karomah, ada beberapa macam perubahan di bidang kegiatan yang saya tempuh. Mulai dari saya pernah sebagai seorang wali kelas. Saya juga pernah sebagai seorang BP. Wah. Nah, mulai tahun 2010 sampai sekarang saya dipercaya oleh pihak yayasan itu memangku jabatan sebagai seorang wakil kepala di bagian kesiswaan. Nah, mungkin kamu masih bingung ya, bagian kesiswaan itu apa sih, Bu? Bedanya dengan BP. Iya, Bu. Karena itu kan kadang-kadang kalau BP dengan kesiswaan itu sama-sama tidak jauh-jauh dari siswa ya. Siswa yang nakal, Bu. Iya, sebenarnya tidak ada siswa yang nakal. Jadi apa itu sebutannya, Tetapi kalau siswa yang terlalu kreatif, kalau bahasa kerennya sekarang menyala. Wah, menyala semangatnya, menyala cara berpikirnya itu benar. Nah, beda guru kesiswaan itu dengan BP. Kalau kesiswaan itu membimbing anak-anak kita itu mulai dari kehadirannya. Itu yang pertama. Kedatangannya pukul berapa dan pulang jam berapa gitu. Nah, selanjutnya saya menjalani atau melakukan observasi kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita ini sampai ada melakukan kesalahan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Kadangkala ada anak-anak kita ini di sekolah dia baik-baik saja, tapi di luar dia melakukan kegiatan yang di luar kendali. Nah, kalau BP, iya, Bu, dia memang khusus di masalah siswa itu lebih dalam. Kalau kesiswaan itu secara garis besar, kalau BP itu secara khusus gitu. Jadi itulah bedanya guru kesiswaan dengan BP. Tapi tetap sama-sama itu tujuannya adalah bagaimana cara mendalami, menyelami, atau bagaimana cara supaya anak-anak kita ini tetap pada tujuannya, apa cita-cita yang harus dijalaninya. Jadi Ibu ini udah sekitar 15 tahun lah menjabat sebagai guru kesiswaan ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Banyak dong kasus yang pernah Ibu jalani gitu ya kan, Bu? Nah, sebelum bahas-bahas tentang pengalaman Ibu menangani kasus-kasus kenakalan remaja nih, Bu, Ibu pasti pernah remaja kan? Ya, pasti. Iya, pasti dong, ya kan? Sudah dilewati. Tapi pernah nggak sih, Bu, Ibu melakukan kenakalan pada saat Ibu remaja, Bu? Ini pertanyaannya ini menarik, tetapi membuka cerita lama ini sepertinya ya. Karena saya itu alumni SMA itu tahun 2000. Iya, wah. Tahun 2000 saya alumni dari salah satu SMA negeri di Brastagi. Nah, kalau cerita tentang pengalaman kenakalan, sebenarnya tidak ada seperti saya bilang tadi di awal itu sebenarnya tidak ada siswa yang nakal. Tetapi kalau siswa yang sudah memasuki usia remaja, apalagi seperti anak Ibu ini, Reja. Sekarang usianya itu di atas 15, 16, 17. Bu. Kalau nakal saya rasa tidak. Tetapi kalau seusia kalian ini, saya dulu seusia kalian ini, ada beberapa hal-hal yang menurut saya itu, apa sih kalau saya buat ini, apa sih dampaknya? Penasaran gitu. Iya, penasaran. Contohnya, kalau saya dulu SMA, kebetulan saya di sekolah negeri ya, bergabung dengan berbagai macam teman dari suku, ras, agama yang lain gitu ya. Nah, ada satu hal yang membuat saya ingat sampai sekarang. Nah, saya rasa itu sebenarnya bukan kenakalan, tetapi lebih cenderung kepo. Kepo itu apa? Ada saya kebetulan itu kelas, kalau dulu belum ada kelas 10 ya, kelas 1 SMA gitu. Jadi ada
kakak kelas saya suka gabung itu dengan kakak tingkatan yang lebih dewasa. Karena menurut saya kalau kita bergabung dengan kakak tingkatan itu lebih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat. Yeah. Nah, kakak kelas saya ini kebetulan bergabung di OSIS. OSIS. Nah, jadi kebetulan kakak kelas saya ini laki-laki, dia membidangi bagian ekstra kurikuler. Jadi kemarin ada beberapa kebijakan guru BP yang tidak seperti kami harapkan. Nah, ada kebijakannya. Jadi kakak kelas ini ingin melawan guru BP tetapi dengan cara yang terhormat. Ya kalau sekarang kan demon. Kalau dulu tidak. Caranya bagaimana? Kakak kelas ini menggabung mencari orang-orang atau siswa-siswa yang kritis yang kira-kira tidak bisa dilarang. Saya termasuk salah satu siswanya. Jadi kami direkrut oleh kakak kelas ini, ditanya, "Dek, adik suka sama Ibu Sianu?" Nggak boleh sebut nama ya, karena mungkin nanti salah satu gurunya insya Allah sekarang masih sehat. Amin. Mungkin tahu, oh ini kan mantan murid saya, nanti ketahuan gitu ya. Jadi nggak suka sama guru Sianu? Iya, memang nggak suka kak. Kenapa kak begini? Yuk kita buat ini yuk. Gitu. Jadi diajak kami ke satu ruangan. Ketika guru tersebut masuk, kami tidak masuk. Tidak masuk. Jadi guru ini kan nyari kemana nih murid ini. Jadi kami satu ruangan dicari, dapat. Jadi ikut kepala sekolah, BP, beberapa wali kelas, ditanya, kenapa kalian tidak masuk? Nggak suka sama guru itu. Nggak suka sama guru itu, gitu. Jadi kamu maunya apa? Ganti guru itu. Kalau ibu itu masih masuk, kami tidak mau masuk. Nah, ini sebenarnya saya waktu itu ikut-ikutan hanya karena kakak kelas ini ngajak, saya ikutan. Padahal saya nggak tahu dampaknya seperti apa, kan gitu. Jadi akhirnya dipanggil orang tua. Harus datang orang tua. Jadi kebetulan orang tua saya itu petani. Nah, jadi ditanya apa masalah, kenapa anak saya ini harus dapat surat peringatan gitu. Jadi ditanya, kenapa nak, kok ikut-ikutan sama kakak kelas ini? Nggak tahu pak. Kenapa nggak tahu? Kamu ini sekolah mau ikut siapa? Siapa panutan kamu? Kakak kelas ini atau ini? Kalau sampai sekarang saya ingat itu petua orang tua saya. Apa itu? Kalau kamu berteman hanya merugikan, itu bagusan kamu nggak usah berteman katanya. Bagus sendiri daripada ada teman kamu ikut-ikutan tetapi merugikan kamu dan orang tua. Kalau seperti ini dipanggil orang tua, malu. Yang malu siapa? Apakah temanmu malu? Enggak dong. Terpaksa orang tua saya kan. Apalagi sampai orang tua saya petani, sampai orang tua saya bilang, kalau seperti ini nak, dipanggil bapak ke sekolah. Harusnya tadi bapak bisa dapat nyangkol, dapat ini. Ini gara-gara ngurusin kamu ikut-ikutan dengan teman, bapak harus kehilangan uang dan membuang-buang waktu gitu. Saya tersadar, bener ya. Makanya sampai sekarang prinsip itu saya pegang. Kalau saya punya teman hanya untuk merugikan, membawa saya kepada keburukan, saya lebih baik mundur. Sampai sekarang. Nah, kalau sekarang saya perhatikan siswa-siswa saya di SMK Al-Karomah, tingkat keingintahuan, saya garis bawahi ya, tidak ada yang nakal. Penasaran Bu? Iya, tingkat kepo, keingintahuannya itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kenapa itu Bu? Murid di SMK Al-Karomah ini datang dari berbagai macam latar ekonomi yang berbeda. Iya Bu. Datang dari berbagai macam suku yang berbeda. Iya Bu. Datang dari berbagai macam keluarga yang berbeda. Jadi saya sebagai kesiswaan dan saya ajak juga guru BP dan rekan-rekan saya, yuk coba kita selami kenapa anak kita itu bisa absen secara terus-menerus. Memang kadang-kala kita sebel nih, ketika Senin sampai Sabtu itu dia nggak datang. Iya Bu. Ketika masa ujian anaknya datang. Tiba-tiba datang dia nih. Kadang-kala memang, pengen marah nih, pengen cubit, kok enak-enak kamu aja. Sedangkan saya sebagai guru itu ada peraturan, ada jadwal-jadwal saya yang harus saya penuhi kan gitu. Kadang-kala saya pun terbawa emosi ya, namanya guru ya. Saya tanya, kenapa kamu begini? Pertama dia mungkin malu untuk mengungkapkan. Setelah kita ajak kadang-kadang anak-anak seusia kamu ini nak, ya, Bu. Ceritanya itu tidak akan keluar jika kita menginterogasi atau menanya itu di depan rekan. Jadi ada kalanya saya bawa ke ruangan. Ayo nak cerita.
Ya pendekatan, kita kan kalau langsung tembak, kenapa kamu begini, itu nggak akan jawab. Saya ya, apalagi saya orang tua ya, Iya, seorang ibu, saya tanya, udah sarapan tadi? Pakai apa? Mama tadi di mana? Ayah di mana? Oh iya. Nah kemarin kamu nggak sekolah itu kenapa? Nggak kenapa-kenapa Bu. Ayo cerita sama ibu. Kalau kamu cerita sama ibu, pasti ada solusi. Ayo, saya bantu. Baru cerita. Mungkin kadang-kadang ekonomi orang tuanya yang kurang stabil. Mungkin kadang-kadang orang tuanya yang kurang harmonis. Mungkin kadang-kadang orang tuanya yang masa bodoh. Zaman sekarang, anak-anak seusia kamu beda dengan anak-anak seusia saya dulu ketika sekolah. Anak-anak seusia kamu sekarang lebih cenderung itu orang tua itu melepaskan. Membebaskan Ya anak. membebaskan. Misalnya, nak, mama kerja, Iya. bapak kerja. Nanti kalau kamu mau makan, ini uang, Belikan. kamu beli di warung sebelah. Atau sekarang kan zamannya GoFood ya, Iya, Bu. pesen. Online. Iya, jadi ini, kamu mau telepon, ini uang beli paket data. Ini HP kamu. Nggak salah dong sekarang. Nggak salah. Anak orang di rumah itu 4-empatnya punya HP. Iya, karena udah jadi kebutuhan Iya, juga sebagai ya, Bu. kebutuhan. Iya. Sebenarnya kalau kita bijak, itu sebenarnya kebutuhan itu nggak sebegitu urgen. Nah, jadi bedanya bagaimana? Kalau saya dulu sekolah, orang tua itu cenderung memberikan dulu tanggung jawab, baru saya berangkat ke sekolah. Itu sangat mempengaruhi kita loh. Misalnya, saya punya adik-adik saya dari 5 bersaudara, saya nomor 3, saya kakak perempuan paling besar. Saya kalau mau berangkat sekolah itu, mama saya itu memberikan tanggung jawab, kamu kalau mau ke sekolah, jemur dulu pakaian, buat sarapan, baru berangkat ke sekolah. Berarti otomatis saya harus pandai mengatur waktu, jam berapa bangun, jam berapa waktu saya harus berangkat ke sekolah, kan seperti itu ya. Karena saya harus mengantar adik saya dulu. Nah, kalau anak sekarang tidaknya bagaimana Bu? Iya, Bu. Nah, kadangkala sudah bunyi azan, panggilan sholat, Iya. anak-anak kadang sebentar lagi. Iya. Kalau saya dulu buru-buru bangun, langsung menuju ya sholat dulu, Iya. baru beraktivitas. Anak sekarang tidak. 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi. Aduh sebentar. Kalaupun dia bangun, yang pertama sekali dicari, HP-ku Ya, mana ya? handphone. Ada WA enggak? Akan gitu ya. Iya, Jadi sudah menjadi fenomena yang biasa. Iya, Bu. Makanya sekarang tanggung jawab anak sekolah zaman sekarang, tadi saya bilang sangat berbeda dengan zaman saya, itu sangat berbeda. Kalau saya dulu diberikan tanggung jawab. Kalau sekarang tidak. Kamu bangun, berangkat sendiri, urus diri sendiri. Yang pasti makanan itu kamu yang tahu. Jadi anak-anak sekolah zaman sekarang itu gak ada rasa tanggung jawab. Malah pernah nggak, atau Reja pernah ngalami Iya, Bu. nggak? Gimana, Bu? Kalau buku pelajaran tinggal, kamu merasa ya udah paling nanti dicubit. Alah nanti aja. Pernah, Bu. Tapi kalau HP ketinggalan, Bu izin sebentar pulang Bu, ada yang ketinggalan. Anak sekolah sekarang akan cenderung berani izin ke rumah untuk mengambil HP daripada berani izin ke rumah untuk menjemput buku pelajaran yang tinggal. Benar atau benar? Bener, Bu. Iya. Sebagai Genji saya akui Iya. betul itu. Berarti kenakalan kata penasaran ya, Bu. Iya. Kata penasaran pada remaja zaman dulu tuh sangat-sangat berbeda tuh sama zaman sekarang ini, Bu. Iya, sangat-sangat berbeda. Penasarannya itu pasti beda. Kalau zaman dulu itu penasarannya itu mungkin ngerasa, aduh kalau buat ini nanti mama marah. Nanti kalau buat ini jadi begini gitu. Jadi sekarang Nah, enggak. sekarang ya bodo amat aja Bodo amat gitu ya kan, Bu. gitu. Nah, terakhir nih, Bu, pesan Ibu kalau misalnya ada murid-murid yang penasaran dengan cara yang kreatif gitu kan, Bu. Iya. Apa pesan Ibu agar mereka itu melakukan sesuatu yang lebih positif gitu, Bu? Iya. Hai anak ibu, siswa ibu, alumni SMK Al-Karomah, yang mungkin terus terang saya bilang pernah kena tangan saya, yang mungkin pernah sakit hatinya dengan kata-kata saya, yang mungkin pernah tersinggung dengan tindak tanduk saya. Ingat anak ibu, tujuan saya itu sama seperti mama kamu di rumah. Ingin kamu itu lebih baik daripada kami orang tua. Pada dasarnya kami memberi nasihat, kami memberi teguran itu hanya untuk kebaikan kamu. Ingat, masa depan itu kamu yang menentukan, bukan kami, bukan orang tua. Orang tua, guru hanya memfasilitasi. Jadi, hai sekali lagi, tetap semangat,
tetap menjadi baik walaupun kamu tidak dianggap baik. Makasih banget Bu. Itu kata-kata yang sangat menyentuh hati sih Bu. Saya sendiri yang belum jadi alumni ngerasa sedih atau gimana gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, Bu. Untuk saya dan untuk kalian semua anak-anak ini. Amin Bu. Oke Bu, makasih ya Bu udah datang ke podcast kita kali ini Bu. Mungkin kita akhiri aja sampai sini ya Bu. Oke, makasih ya Bu. Iya. Ya Terima untuk kasih teman-teman, kembali. makasih juga udah nonton di podcast kita kali ini. Banyak unsur sedihnya, banyak unsur lucunya. Ya mungkin bakal kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.